Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minan nar wal minal bid'ah. Ibani fiddin, azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, melalui lisan ini terucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan senantiasa istiqamah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ibadu fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat terkait materi khutbah Jumat dengan judul 3 ibadah yang disyariatkan di penghujung bulan Ramadan. 3 ibadah yang disyariatkan di penghujung bulan Ramadan. Bulan Ramadan jamaah akan segera berlalu. Tinggal menghitung dengan jari kita. 6. Bulan Ramadan jamaah akan segera berlalu. Tinggal beberapa hari. Untuk itu hendaklah kita muhasabah diri atau merefleksi diri. 6. Apakah apa yang sudah kita perbuat pada bulan yang mulia ini?
bulan ini akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, di hari akhir, atas semua perbuatan yang kita telah lakukan pada bulan Ramadan. Saksi yang akan memberatkan kita atau saksi yang meringankan di yaumul mizan. Ibadah bidina azakumullah, jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bergegas bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, memperbanyak amal soleh. Semoga semua kebaikan yang kita lakukan setelah menyadari berbagai kesalahan dan kekurangan, kemudian bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Ibadah bidin a'azakumullah, jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada awal Ramadan, siang dan malamnya penuh dengan ibadah. Siang hari diisi dengan puasa, zikir, membaca Al-Quran, sedangkan malam harinya dipergunakan untuk sholat dan juga membaca Al-Quran. Namun kini hari-hari yang penuh dengan keberkahan itu akan segera berlalu meninggalkan kita. Padahal masih banyak yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar berkenan menerima semua amalan ibadah kita, terbebas dari api neraka, beruntung dengan bisa meraih surga. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Ibadah bidina azakumullah, jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mengakhiri bulan Ramadan yang penuh barakah ini, Allah Jalla wa'ala mensyariatkan kepada kita beberapa ibadah yang agung yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan bisa menyempurnakan ibadah kita, serta bisa semakin melengkapi nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ibadah-ibadah tersebut adalah zakat fitrah atau zakat fitri, takbir pada malam Id dan sholat Id. Ibadah bidina azakumullah, jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala berfirman, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dengan Ibnu Abbas, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratal lis-sha'im min al-lagwi war-rawfati wa tu'matal lil masakin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan
bagi orang-orang miskin. Marilah kita berantusias untuk menunaikan ibadah zakat fitri ini dengan benar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ibadah bedina azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yakni takbir. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikannya kepadamu supaya kamu bersyukur. Takbir ini diucapkan dengan suara keras oleh kaum laki-laki. Namun bagi kaum wanita maka takbir ini dilakukan dengan suara perlahan. Ibadah fillah azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah selanjutnya di akhir atau di penghujung bulan Ramadan ini yakni salat Id. Dalam rangka melaksanakan ibadah ini, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para laki-laki dan kaum wanita hingga para wanita yang perawan dan pingitan serta orang yang tidak memiliki kebiasaan keluar rumah untuk keluar melaksanakannya. Beliau SAW memerintahkan mereka semua, termasuk wanita yang sedang haid, diperintahkan untuk keluar agar dapat menyaksikan kebaikan dan doanya kaum muslimin. Para wanita yang sedang haid tentunya harus menjauh dari tempat sholat sehingga tidak duduk di tempat sholat Id. Ibani bidina azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya para lelaki keluar dalam keadaan bersih dan memakai minyak wangi serta mengenakan pakaian terbaik mereka. Namun bagi kaum wanita hendaknya keluar tanpa berhias. Tanpa berhias dan menggunakan wangian. Disunnahkan saat berangkat sholat Id dengan berjalan kaki, kecuali ada uzur seperti tidak mampu berjalan dan tempatnya jauh. Barakallahu fikum. Termasuk amalan sunnah pada hari itu juga adalah makan sebelum berangkat sholat beberapa biji kurma dalam jumlah yang ganjil 3, 5, 6 atau lebih. Anas bin Malik, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakuna tamaratin wa yakulahunna witran. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berangkat pada hari Idul Fitri sehingga makan beberapa kurma dan memakannya dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah 3 ibadah yang disyariatkan di penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah, taufik kepada kita semua sehingga bisa melaksanakannya ketiga ibadah ini dengan baik dan benar serta ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ifani bidina azakumullah.
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berkali-kali khatib mengingatkan kepada kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cerdas, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang tentunya paling banyak dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian memutuskan berbagai macam kenikmatan. Kematian jamaah dalam akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di benteng yang tinggi dan kokoh, tatkala ajal, batas usia umur yang telah ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah berikan kita orang-orang yang bertakwa di penghujung bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.